Ya, baik. Oke, maaf mengganggu waktunya ya Budian. Jadi rencananya kan kita akan melakukan supervisi nih. Saya akan melakukan observasi di kelas yang Budian ajar. Nah, tapi sebelum saya melakukan observasi, saya ingin mengajak Budian berbincang terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan observasi dan pelaksanaan pembelajaran yang akan Budian lakukan nanti di kelas. Boleh ya Budian ya? Boleh. Oke. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu nih, materi apa yang akan Ibu Dian sampaikan nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah selama proses pembelajaran siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Berarti materinya keanekaragaman hayati ya Bu Dian ya? Iya. Oke. Nah, apa yang Bu Dian sudah persiapkan nih untuk menyampaikan materi itu? Yang sudah saya persiapkan sebelumnya di pertemuan akhir, sebelum pertemuan ini saya sudah memberikan tugas apa yang akan dikerjakan anak, kemudian saya memberikan materi pembelajaran. Jadi diharapkan setelah mereka menerima materi itu, mereka membaca dan memiliki pengetahuan awal tentang tingkatan keanekaragaman hayati tersebut, sehingga pada saat kita ketemu dalam proses pembelajaran mereka sudah ada pengetahuan awal. Oke. Nah, Bu Dian, kalau boleh saya tahu nih, strategi pembelajaran yang Bu Dian lakukan itu seperti apa? Strategi pembelajaran saya menggunakan metode active learning. Pada saat pembelajaran yang pertama saya melakukan kegiatan di pendahuluan dulu. Saya melakukan persepsi, saya mengecek kehadiran siswa, kemudian saya memberikan motivasi dan mengajak anak berdiskusi tentang materi pembelajaran. Saya memberikan materi penjelasan tentang apa itu keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan keanekaragaman hayati itu sudah saya berikan konsepnya terlebih dahulu, sehingga anak itu memahami apa yang dimaksud tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Kemudian setelah saya berikan penjelasan, anak diberikan tugas mengerjakan LKPD. Anak itu disuruh keluar kelas, diberikan waktu untuk mengobservasi lingkungan sekitar, tingkatan keanekaragaman hayati itu apa saja, kemudian memberikan contoh tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian setelah mereka masuk, mereka memberikan menyusun laporannya, kemudian mempresentasikan hasil pengamatan yang ada di lapangan tadi. Yang telah selesai, melakukan refleksi dan penilaian. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang Bu Dian lakukan nih, Ibu Dian ingin saya mengamati di bagian mana? Saya ingin nanti mengamati tentang kegiatan inti saja. Kegiatan inti ya Bu Dian. Mengapa Bu Dian ingin saya mengamati di bagian inti? Saya ingin Bu Santi melihat apakah proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai tidak dengan materinya, apakah kemudian strategi saya itu sudah tepat atau belum tentang dari materi itu, strategi saya dan materi tersebut. Oke, jadi Bu Dian ingin saya lebih mengamati di bagian kegiatan inti untuk melihat apakah strategi atau langkah-langkah dari model pembelajaran yang Bu Dian pilih itu sudah tepat atau masih perlu diperbaiki ya Bu Dian ya. Ya, karena selama ini mungkin saya melakukan proses pembelajaran menurut saya itu sudah tepat. Misalnya saya menggunakan active learning, mungkin padahal sebenarnya belum tepat. Apakah langkah-langkah itu cocok dengan materinya atau ada langkah yang terlewatkan. Jadi kalau misalnya Bu Santi mengamati, tolong dilihat apakah sudah selesai, apakah itu sesuai atau tidak, misalnya mohon masukannya kalau seandainya tidak sesuai nanti. Oke, baik Bu Dian. Ya, kalau boleh saya tahu nih Bu Dian, murid kita ini kan beragam ya Bu Dian ya, baik dari kemampuan, kemudian dari gaya belajar. Dan apa strategi yang akan Bu Dian lakukan nih untuk memfasilitasi berbagai macam kemampuan gaya belajar dari murid-murid kita ya Bu?
saya berusaha untuk mengakomodasi semua kemampuan anak. Jadi kalau dilihat ada anak yang kemampuannya itu kuatnya di visual, kemudian ada yang di verbal, ada yang di kinestetik. Untuk itu saya berusaha untuk menyiapkan sumber belajar bagi anak-anak itu yang melalui video, misalnya untuk yang anak-anak yang suka dengan video atau visual, itu audio visual kan bisa juga melalui video. Kemudian untuk anak-anak yang hobinya secara audio itu bisa juga saya memberikan materi. Kemudian juga saya memberikan kesempatan kepada anak untuk materi ini, kebetulan tujuan pembelajarannya mengetahui tingkatan keanekaragaman hayati melalui observasi di lingkungan sekitar. Jadi selain dari media-media yang saya berikan tadi, anak-anak diberikan kesempatan untuk melihat langsung objek-objek yang terdapat dalam keanekaragaman hayati dan mengidentifikasi apakah dia masuk ke keanekaragaman hayati itu apakah di tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Oke, iya. Nah, itu tadi terkait dengan kemampuan daya belajar yang dimiliki murid kita, Budian ya. Ini bagaimana nih strategi Budian ketika kita menghadapi berbagai macam karakter anak ya. Kadang ada anak yang sering sekali mengikuti pembelajaran, ada yang senang mengganggu teman, atau malah dia nggak respon sama sekali dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini strategi yang Budian lakukan itu seperti apa untuk memfasilitasi anak? Untuk memfasilitasi anak yang berbagai macam emosi, saya berusaha untuk mencari informasi tentang anak tersebut. Sebenarnya kenapa anak itu emosinya seperti itu. Kemudian itu dari ya anaknya. Dari saya juga, saya berusaha untuk belajar manajemen emosi saya supaya saya itu tidak meledak-ledak. Misalnya ketika ketemu dengan anak seperti itu saya marah-marah. Padahal seharusnya kan anak-anak itu tidak boleh dimarah. Lalu kita cari dulu penyebabnya itu kenapa anak ini bersikap seperti ini. Saya bekerja sama dengan rekan sejawat. Saya tanya dulu dengan rekan sejawat, misalnya dari Bu Deka, kan pada saat di BK kemarin ada tes psikologis. Nah, sebenarnya anak-anak itu kenapa ada yang memang butuh perlakuan khusus. Jadi saya mencari informasi, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian yang pada diri saya yang jelas saya berusaha untuk mencari manajemen emosi saya, kemudian mencari sekiranya menambah wawasan saya bagaimana supaya saya bisa menangani anak-anak yang punya kebutuhan emosional itu secara khusus. Baik Budian, kalau bisa saya ambil ya nanti percakapan kita tadi, Budian ingin saya mengamati di bagian kegiatan inti, di mana Budian ingin melihat apakah langkah pembelajaran yang Budian lakukan sudah sesuai dengan model pembelajaran yang Budian pilih. Kemudian juga menerapkan strategi pembelajaran inquiry learning, di mana di sini Budian sudah mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan murid dari segi gaya belajarnya ya, dan juga kemampuan yang dimiliki, serta mencoba untuk mengantisipasi bagaimana karakter murid yang berbeda-beda di dalam kelas sehingga murid kita bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal ya Budian ya. Kemudian kita sudah sepakati ya jadwal observasi yang kita lakukan nanti, kita ketemu lagi di kelas ya. Saya terima kasih banyak Budian sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Nanti saya akan mengamati di bagian kegiatan ini seperti yang Budian inginkan, tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika ada bagian lain yang saya anggap itu masih bisa Ibu Budian lebih kembangkan lagi, maka saya juga akan menyampaikan hal tersebut. Ya. Mungkin itu saja ya Budian, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi kita di jadwal observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Dian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kemudian kita melanjutkan yang kemarin ya. Ya. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Dian gitu ya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Dian terkait apa yang sudah dilakukan kemarin Bu Dian. Kalau boleh saya tahu nih, menurut Bu Dian bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Dian lakukan kemarin? Alhamdulillah proses pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik. Anak sudah memahami konsep yang saya berikan ya, tentang keanekaragaman hayati. Mereka juga sudah memahami tentang tingkatan keanekaragaman hayati dan memberikan contoh-contoh tentang tingkatan keanekaragaman hayati itu berdasarkan hasil observasi mereka. Itu terlihat dari hasil presentasi yang mereka berikan, dan masing-masing anak juga antusias setelah melakukan proses presentasi itu. Menurut Bu Dian sendiri nih, dari kegiatan kemarin tuh apa yang membuat anak antusias nih mengikuti pembelajaran kemarin? Membuat mereka antusias itu karena saya memberikan konsepnya juga melalui berbagai media. Kemudian yang tak kalah menarik bagi mereka itu mereka diberikan kesempatan melakukan observasi langsung, mengamati di lingkungan sekolahnya. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati, melihat contoh-contoh nyata. Memang benar-benar banyak ternyata di lingkungan sekolahnya. Kemudian ada beberapa tanaman yang berbeda, walaupun sepintas sama tapi berbeda. Jadi dari situ mereka melakukan identifikasi keanekaragaman itu. Ada yang tingkat jenis, ada yang tingkat gen, ada yang tingkat ekosistem. Jadi mereka benar-benar mengaplikasikan konsep yang saya berikan itu ke lingkungan yang asli sebenarnya. Oke, nih bagaimana perasaan Bu Dian nih setelah melakukan pembelajaran dan melihat sepertinya berhasil nih apa yang sudah dilakukan kemarin? Tentunya senang Bu Santi ya. Saya berharap pembelajaran saya berikan itu memang benar-benar bermakna dan bisa dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian kalau mau dinilai ya dari angka 1 sampai 10 nih, pembelajaran yang Bu Dian lakukan kemarin itu ada di angka berapa Bu Dian? Mungkin masih sekitar 9 Bu Santi, karena saya merasa belum 100% sukses. Kenapa? Itu kelihatannya dari anak-anak yang masih ada yang belum fokus. Terbukti pada saat keluar ada anak yang pada saat melakukan observasi dia masih curi-curi pandang pada temannya yang pakai olahraga, kayak mereka lagi olahraga. Atau pas lihat di area dekat kantin, mereka melirik-lirik ke kantin walaupun mereka tidak sempat pergi ke kantin. Seharusnya mereka kan fokus melakukan observasi. Iya, jadi ada anak-anak yang curi pandang ngeliatin lapangan olahraga gitu. Mungkin pikirannya asik ya kalau main bola. Mungkin mau refreshing. Iya, mau refreshing ya. Iya. Tadi mau kantin nih, lapar nih, sampai tengok-tengok ternyata ada Bu Dian ngurung ya. Oke, kemudian tadi kan sudah dapat nilai 9 ya, berarti kan masih ada nih yang menurut Bu Dian perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan lagi ya dari kegiatan pembelajaran kemarin. Nah itu di bagian mana Bu Dian? Sih tetap di yang saya melihat itu di kegiatan observasi. Berarti saya nanti akan memperbaikinya di kegiatan observasi. Mungkin saya akan melakukan tindakan yang pertama berkomitmen dulu Santi. Pada saat sebelum mereka keluar sebenarnya sudah saya berikan komitmen, sudah saya berikan kesepakatan sebelumnya, cuma mungkin belum terlalu mengikat. Jadi kalau kesepakatan tidak boleh melewati area itu, cuma masih saja dilanggar, mungkin saya belum memberikan. Kalau mereka melanggar, mereka dikasih konsekuensi apa sih dari sini? Belum ada itu ya Bu Dian. Nah, jadi kemudian juga saya akan membatasi waktunya. Mungkin kalau waktunya terlalu lama, ada kesempatan mereka untuk curi-curi pandang, jadi waktunya akan saya persingkat sedikit. Terus dari segi area pengamatan, kemarin saya memberikan area pengamatannya satu lingkungan sekolah. Sedangkan lingkungan sekolah kan mungkin ada yang lewat dari kontrol saya. Ketika di balik gedung, mereka mengamati keanekaragaman makhluk hidup yang di balik gedung, saya kan tidak kelihatan apa kerjaan mereka. Nah untuk itu
untuk memperbaikinya, saya juga akan mengikat mereka dengan tugas berupa pembuatan video. Apa yang mereka lakukan itu didokumentasikan. Jadi untuk mengurangi kegiatan yang mungkin dia melakukan carian ini Nah dari video itu nanti terekam apa gambaran yang mereka lakukan di lapangan. Oke. Jadi ini Bu Dian sendiri sudah menyampaikan nih strategi apa ya untuk mengatasi ini ya kekurangan dalam pembelajaran kali ini ya. Ternyata pada bagian observasi masih ada beberapa anak yang tidak fokus dengan kegiatannya, tapi malah lebih tertarik untuk mengamati hal-hal di luar yang menjadi tugas mereka. Oke Bu Dian, dari sini kalau boleh saya tahu ya Bu Dian, apa nih yang bakal Bu Dian lakukan ke depannya dari hasil pembelajaran hari ini? Yang pertama tentunya saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya. Tadi sudah saya ungkapkan dari apa-apa yang menjadi kelemahan, jadi saya perbaiki dalam secara administrasi, dan tentunya dari rencana nanti akan dilaksanakan pada proses pembelajaran yang akan datang. Kemudian juga saya akan memberikan perlakuan secara individu kepada anak-anak yang mungkin belum melakukan proses pembelajaran maksimal. Saya akan mencari informasi kenapa mereka bisa belum begitu fokus dalam melakukan proses pembelajaran. Selain yang menggali informasinya, tentunya mungkin bekerja sama dengan rekan sejawat. Kalau saya sendiri nanti mungkin ada keterbatasan lah. Nah, saya akan mencarinya dari guru BK dan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Nah, kemudian kapan nih rencananya Bu Dian akan melakukan rencana perbaikan itu? Untuk proses pembelajaran berikutnya, rencananya saya akan sudah melakukan apa-apa yang sudah saya lakukan tadi. Jadi perbaikannya nggak usah lama-lama, mungkin proses pembelajaran berikutnya sudah saya perbaiki. Oke, langsung dulu ya untuk perbaikan berikutnya ya, pembelajaran berikutnya. Nih, siapa nih lebih spesifik nih yang bakal Bu Dian gandeng di dalam kolaborasi pembelajaran berikutnya? Yang pertama tadi untuk menggali informasi, saya menanyakan dengan rekan sejawat, biasanya dari guru BK Bu Santi yang memiliki rekam jejak anak kita mulai dari masuk kemarin kan mereka melakukan psikotes tuh. Jadi mungkin ada yang kira-kira informasi bisa dimanfaatkan, saya akan mencari informasi itu. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat dari mapel biologi khususnya, kemudian juga saya akan berkonsultasi nanti dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Jadi apa-apa yang saya perlukan saya akan cari informasi dengan rekan-rekan. Oke, luar biasa Bu Dian ya. Rencana tindak lanjutnya sudah terukur dengan jelas ya, kapan dilaksanakan dan siapa saja yang akan dilibatkan. Ada lagi nggak yang mau Bu Dian sampaikan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Proses pembelajaran itu tentunya tidak hanya melibatkan guru ya Bu Santi, jadi siswa juga berperan penting. Percuma gurunya sehebat apapun guru kalau misalnya tidak didukung oleh siswa ya zong juga. Iya, betul. Jadi saya berusaha untuk melakukan pendekatan kepada anak dan menggugah mereka bahwa pembelajaran itu tidak hanya sebatas belajar di sekolah saja, dan pembelajaran itu kalau bisa dijadikan pembelajaran yang bermakna, yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari pendekatan, dimulai dari motivasi. Biasanya pada saat sebelum proses pembelajaran saya akan memberikan motivasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran melakukan refleksi. Dari refleksi itu nanti akan tergambar sebenarnya apa sih kekurangan gurunya. Kemudian dari refleksinya juga dari murid, apa refleksinya, maunya muridnya seperti apa. Kalau seandainya memang muridnya belum memahami, mungkin saya akan mengulang lagi, kan dilakukan proses pembelajaran remedial seperti itu. Dan untuk yang sudah memahami mungkin diberikan penanyaan sehingga kita bisa mengcover apa-apa yang yang dibutuhkan oleh siswa kita. Terima kasih ya Bu Dian ya. Saya ingin menyampaikan catatan saya ya, tapi ternyata apa yang saya catat itu sama seperti yang Bu Dian sampaikan. Jadi artinya Bu Dian sudah menyadari nih kekurangan pembelajarannya di sini, dan Bu Dian juga sudah menyiapkan strategi apa yang bakal dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Jadi saya merasa Bu Dian sudah ini
Kemudian udah tahu sendiri nih di mana letak kurangnya dan apa yang akan dilakukan. Jadi saya tidak menyampaikan hasil observasi saya ya, karena sama seperti apa yang disampaikan oleh Budian. Terima kasih banyak Budian, semoga pembelajaran kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi, bisa mencapai sempurna ya Budian. Semoga juga anak-anak kita yang terlibat dalam pembelajaran itu bisa mendapatkan motivasi belajarnya sehingga dia fokus dengan kegiatan utama dia yaitu belajar. Sampai ketemu lagi di jadwal observasi berikutnya Ibu Dian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.